Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Usia Anaprihatini, mahasiswa Poltekkes Semarang jurusan Gizi semester 3. Nah, untuk memenuhi tugas kakak akan melakukan penyuluhan, yaitu tentang gizi seimbang untuk anak sekolah usia 10-12 tahun. Nah, dari materi tersebut kakak punya jargon nih. Jargonnya adalah anak sehat dengan isi piringku. Nah, langsung saja kita mulai ya dek. Yang pertama yaitu pengertian dari anak sekolah usia 10-12 tahun. Adik-adik tahu gak sih pengertian anak sekolah usia 10-12 tahun? Nih, kalau adik-adik gak tahu, kakak kasih tahu ya. Anak sekolah usia 10-12 tahun adalah anak sekolah pada periode akhir yang mulai memasuki usia remaja. Anak pada usia ini biasanya telah memiliki fisik yang lebih kuat, sehingga kebutuhan untuk melakukan aktivitas fisiknya juga makin meningkat. Nah, setelah pengertian usia anak sekolah 10-12 tahun, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri anak sekolah usia 10-12 tahun. Apa sih ciri-ciri anak sekolah usia 10-12 tahun? Nah, yang pertama itu ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu ada apa saja ya kak? Banyak sekali dek tentunya. Di sini ada pada usia 10 tahun, anak wanita akan memasuki pubertas terlebih dahulu daripada anak laki-laki. Hal ini ditandai dengan datangnya menstruasi. Sedangkan laki-laki kapan nih kak? Nah, anak laki-laki ini akan mulai memasuki usia pubertas pada usia 12-14 tahun. Selain itu, anak perempuan rata-rata juga lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Namun, anak laki-laki pada usia 12-14 tahun yang mulai memasuki masa pubertas akan menyusul anak perempuan bahkan lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Kemudian pada usia ini juga anak laki-laki mempunyai kemampuan motorik yang lebih besar daripada anak perempuan. Selanjutnya yaitu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu apa ya kak? Perkembangan kognitif itu ada pada masa ini anak-anak mulai mengembangkan perubahan berpikir, kemudian ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental, yaitu seperti mengingat, memahami, memecahkan masalah. Selain itu juga anak-anak mulai kepo itu kayak sering bertanya gitu mengenai suatu hal, kemudian rasa ingin tahunya juga meningkat, seperti itu deh. Yang terakhir yaitu pada masa ini proses kognitif anak-anak lebih egosentrisme dan akan berpikir lebih logis lagi. Yang ketiga yaitu ada perkembangan emosi. Adik-adik merasa nggak sih semakin bertambahnya usia, emosi kalian semakin tidak terkendali? Nah, tentu saja itu disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya yaitu pergaulan. Pergaulan yang semakin luas dengan teman sekolah atau teman sebaya yang mengembangkan emosi kalian. Kemudian juga kalian mulai belajar bahwa emosi yang tidak baik tidak dapat diterima oleh teman sebaya kalian, sehingga kalian akan belajar untuk mengendalikan emosi kalian. Kemudian emosi kalian akan lebih terkendali ketika di dalam rumah daripada di luar rumah. Selanjutnya yaitu ada perkembangan sosial. Pada masa ini, anak-anak cenderung menyukai kegiatan yang berkelompok.
Kemudian anak-anak juga belajar tentang peran sosialnya seperti belajar kepemimpinan, kemudian ada penampilan diri, jujur, senang dengan kelompoknya. Kemudian anak-anak cenderung bermain dengan kelompok teman sebayanya, misalkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Selanjutnya yaitu ada pola makan anak sekolah usia 10-12 tahun. Anak laki-laki cenderung lebih banyak melakukan aktivitas fisik, sehingga memerlukan energi yang lebih besar daripada anak perempuan. Sedangkan anak perempuan sudah mengalami masa haid, sehingga memerlukan protein dan zat besi yang lebih banyak daripada sebelumnya. Adik-adik, kalian tahu nggak sih bahwa pada masa usia 10-12 tahun terdapat banyak masalah gizi? Nah, di sini kakak akan menyebutkan contohnya ya, Dek. Di sini ada gizi kurang. Penyebabnya yaitu karena makan tidak seimbang, kemudian ada penyakit infeksi, ada tidak tersedianya cukup pangan, kemudian pola asuh tidak memadai, dan pelayanan kesehatan yang kurang baik. Dampak dari gizi kurang yaitu badan menjadi lemah dan kekurangan energi, mudah terserang penyakit, kemudian pertumbuhan terhambat, menghambat prestasi belajar. Selanjutnya yaitu obesitas. Obesitas disebabkan oleh berbagai macam hal, yaitu ada asupan makan yang tidak baik, konsumsi junk food yang berlebihan, kemudian kurangnya aktivitas fisik, itu karena gaya hidup ya yang senang bermalas-malasan. Kemudian ada faktor genetik dari orang tua. Biasanya kalau orang tuanya dari dulu sudah gemuk, biasanya menurun ke anaknya. Kemudian dampak dari obesitas sendiri yaitu ada pubertas dini, gangguan pernafasan, masalah psikologis pada remaja, kegemukan saat dewasa, dan sindrom metabolik. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan isi piringku. Isi piringku merupakan panduan makan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian satu kali makan. Panduan tersebut meliputi dalam satu piring makan terdapat sepertiga makanan pokok, kemudian sepertiga sayuran, 1/6 lauk pauk, dan 1/6 buah. Isi piringku menekankan 4 pesan pokok. Yang pertama itu ada makan gizi seimbang. Makan gizi seimbang itu maksudnya kalian makan dengan makanan yang seimbang, seperti ada makanan pokok, sayuran, kemudian buah-buahan, lauk pauk, seperti isi piringku yang tadi kakak sebutkan. Makannya itu dengan 3 kali sehari dan 2 kali selingan. Kemudian minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup itu sebaiknya 8 liter per hari. Kemudian ada aktivitas fisik 30 menit per hari. Kalian tidak perlu olahraga yang berat-berat, cukup jalan ataupun lari-lari kecil selama 30 menit saja sudah cukup. Kemudian ada mengukur tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui kondisi tubuh. Nah, di sini kalian dimaksudkan untuk rutin menimbang berat badan atau mengukur berat badan untuk mengukur kondisi tubuh kalian. Nah, di sini ada contoh-contoh isi piringku ya, Dek. Itu ada makanan pokok, lauk pauk, kemudian ada sayuran. Selanjutnya yaitu ada triguna makanan. Adik-adik tahu nggak sih triguna makanan itu terdiri dari apa saja? Nah, kakak akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada sumber zat tenaga. Di sumber zat tenaga ini terdiri dari padi-padian, kemudian ada umbi-umbian, tepung-tepungan. Contohnya itu seperti beras, gandum, singkong, talas, sagu, roti, mie, dan pasta. Makanan mengandung sumber zat tenaga ini akan menunjang aktivitas sehari-hari kalian. Yang kedua yaitu ada sumber zat pengatur. Sumber zat pengatur ini terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan pekerjaannya fungsi organ tubuh. Kemudian yang terakhir itu ada sumber zat pembangun. Sumber zat pembangun yaitu ada kacang-kacangan, makanan hewani, dan hasil olahannya. Makanan sumber zat pembangun yang berasal dari nabati itu ada kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Sedangkan sumber zat pengatur yang berasal dari hewani itu seperti ada telur, daging, ayam, susu, dan hasil olahannya. Zat pembangun berperan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan adik-adik.
Selanjutnya yaitu ada AKG anak sekolah usia 10-12 tahun. AKG itu sendiri artinya angka kecukupan gizi. Di sini ada energi, yaitu ada 2050 kilokalori, kemudian ada protein 50 gram, selanjutnya ada vitamin A 600 mikrogram Re, kemudian ada vitamin B1 1 mg, ada vitamin C 50 mg, ada zat besi 13 mg. Yang terakhir yaitu ada kalsium 1000 mg. Selanjutnya, adik-adik tahu nggak sih porsi makan yang baik untuk adik-adik itu seberapa? Nah, ini ada anjuran porsi makan untuk anak laki-laki, adik. Ini ada nasi 5 porsi, itu satu porsinya seberat 150 gram. Kemudian sayuran 3 porsi, itu ada satu porsinya 100 gram. Kemudian buah 4 porsi, itu satu porsinya 100 gram. Kemudian ada lauk nabati 3 porsi. Satu porsinya itu 50 gram. Lauk hewani 2,5 porsi. Satu porsinya itu 50 gram. Kemudian ada susu 1 porsi. Satu porsi susu itu 200 ml. Kemudian ada minyak goreng 5 porsi. Satu porsinya itu 5 gram. Terakhir yaitu ada gula 2 porsi. Satu porsinya itu ada 10 gram. Selanjutnya yaitu ada anjuran porsi makan sehari untuk anak perempuan. Nah, tadi untuk anak laki-laki kan, Dek. Nah, sekarang untuk anak perempuan. Tentu saja dong beda porsinya anak perempuan dengan anak laki-laki karena aktivitas fisiknya juga berbeda. Nah, di sini itu ada nasi 4 porsi. Satu porsinya itu ada 100 gram. Sayuran 3 porsi. Satu porsinya itu ada 100 gram. Kita udah memasuki pembahasan yang terakhir, Dek. Yaitu ada PHBS. Apa sih PHBS, Kak? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS bisa dilakukan di mana saja. Nah, kali ini kakak akan memberikan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah. Yang pertama yaitu ada jajan di kantin sekolah. Kenapa harus jajan di kantin sekolah? Jadi, jajan di kantin sekolah akan lebih terjaga kualitas kesehatannya daripada jajan di luar sekolah. Jadi, jajan di kantin sekolah ini akan lebih terjamin deh kesehatannya daripada jajan di luar gitu. Yang kedua yaitu ada mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan sabun. Nah, di sini adik-adik usahakan sebelum makan untuk selalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Karena kan kita nggak tahu ya, Dek, tangan kita kotor atau enggak. Kita kan nggak tahu kalau kita misal banyak bakteri terus kita langsung makan. Nah, itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi, usahakan kalau misal mau makan itu selalu cuci tangan ya, Dek, dengan sabun. Yang ketiga yaitu adalah mengikuti olahraga di sekolah. Biasanya sekolah mengadakan program olahraga untuk semua warga sekolah. Yaitu contohnya ada senam pagi, kemudian mungkin ada jalan santai, ada sepeda santai, atau yang lain-lain. Yang keempat yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Selain program mengikuti olahraga di sekolah, sekolah juga mengadakan program biasanya bekerja sama dengan puskesmas, yaitu penimbangan berat badan dan pengukuran berat badan. Hal ini dilakukan untuk memantau status gizi anak sekolah tersebut. Jadi kalian itu diukur tinggi badannya, kemudian berat badannya setiap bulan. Begitu ya, Dek. Yang terakhir yaitu ada membuang sampah pada tempatnya.
biasanya kalian kalau habis jajan usahakan sampahnya itu dibuang di tempat sampah ya Dek, karena kalau bungkus jajan yang kalian makan nggak dibuang di tempat sampah, nanti lama-lama akan membusuk, kemudian bau, dan akan menghasilkan berbagai macam jenis penyakit. Jadi usahakan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya ya Dek. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan ya Dek. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi ini, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sehat dengan isi piringku.